Alhamdulillah. Halo semua teman-teman di YouTube semuanya ya, yang menonton saya di channel Oreng Madura yang saat ini masih memantau saya di YouTube ya. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali dengan saya. Apakah Anda semuanya sekarang ini masih mengalami gangguan asam lambung ya, yaitu GERD ya, gangguan asam lambung GERD. Singkatan itu dari gastroesophageal reflux disease. Apakah ada yang masih mengalami begitu? Mohon kalau Anda masih belum sembuh, mohon ya tetap tenang aja ya. Tetap tenang dan jangan panik begitu. Perlu diketahui juga oleh kita semua sebagai penderita asam lambung, gangguan asam lambung yang mengalami gangguan asam lambung di mana saja yang saat ini lagi menonton saya, mohon disimak video ini sampai selesai agar tidak gagal paham begitu ya. Kita akan membahas kali ini tentang cuaca yang memicu ya, yang memicu keasaman asam lambung di lambung kita, yaitu cuaca panas ya. Itu yang dialami oleh saya sendiri begitu. Ternyata ya benar, cuaca panas juga memicu tingkat keasaman asam lambung kita itu meningkat. Jadi sehingga membuat sensasi tidak nyaman di perut kita itu lebih banyak lagi begitu yang kita rasakan. Ya seperti panas ya, panas di perut, di sekitar perut, terus di sekitar pusar, terus di pinggang gitu, dan kadang-kadang pinggang kanan, pinggang kiri begitu ya. Terus kadang-kadang panas di dada kanan kiri, kadang-kadang begitu. Heartburn ya, heartburn. Ya itu yang saya alami waktu itu di akhir tahun di akhir tahun 2023 ya, pada bulan September, Desember, November, Desember ya. Itu lagi cuacanya memang panas-panasnya waktu itu ya. Walaupun malam ya, walaupun matahari terbenam juga panasnya Masya Allah ya. Mungkin teman-teman semua mengalami seperti itu ya. Seperti yang saya rasakan itu memang dari suhu yang tingkat kepanasan itu melebihi normalnya begitu. Sehingga efeknya pada kita yang menderita asam lambung ini, sehingga kita akan menjadi meningkat zat keasaman di lambungnya, dan terjadilah sensasi di perut kita setiap hari begitu. Sehingga kalau kita dilanda anxiety atau kecemasan berlebihan, maka yang terjadi pada kita itu adalah cemas. Karena kenapa? Karena merasakan sensasi yang banyak begitu. Kalau sebelumnya kita tidak merasakan, dan kalau sudah tingkat keasaman asam lambung kita itu sudah meningkat, maka kita akan merasakan lebih banyak lagi sensasi di perut kita. Sehingga kita yang anxiety-nya masih belum sembuh, maka kita akan kambuh lagi, yang namanya kecemasan yang berlebihan itu akan kambuh lagi begitu. Akan mengikuti sensasi yang dirasakan kita setiap harinya di perut kita dan di badan kita semuanya, seluruh badan ini ya. Oke pemirsa, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita dalam pembahasan sensasi asam lambung ya, dan juga cara menanganinya, kita saksikan yang mau lewat ini. Oke? Cheers! Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya. Ya, para pecinta channel Oreng Madura dimanapun juga Anda berada saat ini, semoga Anda semuanya, teman-teman semua yang lagi menonton saya ya, diberikan kepanjangan umur oleh Allah ya, dan diberikan kesehatan lahir dan batin, dan semoga juga dilancarkan rezekinya, amin ya. Dan juga dilancarkan dipanjangkan pertobatannya dan rezekinya ya, dan juga dipanjangkan umurnya dan dikasih keturunan yang banyak begitu, sehingga
kita banyak keturunan itu banyak banyak rizki begitu ya, yang akan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya rizki yang halal. Oke. Baik pemirsa, sahabatku semuanya yang saya hormati dan juga saya cintai semuanya, para penderita asam lambung dimanapun saja Anda berada saat ini, semoga Anda yang lagi masih dalam babak pemulihan, artinya masih dalam kategori tidak bisa bangun misalnya ya, tidak bisa jalan jauh misalnya ya, semoga Anda segera sembuh begitu. Asalkan Anda tetap konsisten dalam menjaga 3P ya, seperti yang saya sampaikan dulu-dulunya pada teman-teman semua ya di video-video sebelumnya ya. Mohon dicek kalau masih belum paham ya. Agar Anda tidak gagal paham, mohon tonton video saya tentang pembahasan asam lambung dari awal sampai akhir ya. Dari part 1 sampai part yang sekarang ini begitu ya. Baik, pembahasan kita kali ini adalah pembahasan tentang suhu panas yang melebihi batas standar, artinya yang terlalu panas ya. Kita sebagai penderita asam lambung ya, perlu diketahui ya, karena ini saya alami ya. Saya juga yang merasakan juga dan sangat menderita sekali ya. Karena sebelum-sebelumnya kan saya sudah sembuh, hampir sembuh begitu. Hampir tidak merasakan sensasi sama sekali. Bahkan ya dibilang sembuh ya sembuh begitu. Bisa aktivitas waktu itu saya. Pokoknya saya dibilang dikatakan sembuh lah waktu itu. Di tahun 2023 itu saya itu sudah 2 tahun sudah sembuh, sudah sehat begitu. Akhirnya saya bekerja. Tapi sungguh malangnya teman-teman semua ya, saya tidak menyadarinya juga bahwa suhu panas ini juga memicu sensasi yang timbul lagi di perut saya begitu. Sehingga apa yang terjadi pada saya? Yang terjadi pada saya adalah anxiety itu timbul lagi pada saya. Kecemasan yang berlebihan itu datang lagi ke saya. Karena kenapa? Saya merasakan sensasi itu setiap hari di perut saya. Jadi saya timbullah pemikiran-pemikiran yang negatif lagi pada saya ya. Pemikiran yang tidak sewajarnya saya pikirkan itu datang begitu. Yang sewajarnya tidak terjadi datang begitu. Sehingga saya juga terpengaruh dari saya itu efeknya ke saya karena kecemasan yang berlebihan itu. Tata bicara saya juga kaku sekarang ini kan kaku saya ya. Kalau bicara terpatah-patah begitu ya, mohon maklumi ya. Ini karena kecemasannya belum berkurang betul begitu, masih ada di saya gitu. Tapi alhamdulillah untuk sensasinya alhamdulillah sudah sangat-sangat berkurang sekali, bahkan sudah nggak ada sensasi lagi begitu. Ini karena kenapa? Karena perubahan cuacanya. Dari dulunya kan suhunya panas, kalau malam panas, kalau siang panas. Akhirnya kipas di kamar saya ini gak berhenti waktu itu ya. Dan sekarang sudah mulai dihentikan oleh saya karena suhunya sudah mulai berubah dingin. Walaupun matahari terik matahari datang itu sinarnya sudah bersinar tapi gak panas suhunya. Tetap dingin gitu walaupun di kamar. Ya apakah teman-teman semua ini merasakan seperti saya ya? Kalau sama ya tenang aja ya. Jadi kita akan menuju kesembuhan lagi begitu. Artinya kita yang sakit kambuh lagi yang kemarin-kemarin itu ya mungkin pemicu utamanya adalah suhu panas itu ya. Jadi kita harus mencatatnya dan perlu kita buat persiapan kalau saja nanti ke belakang ini pergantian musim terjadi lagi yang seperti yang kita alami sebelumnya di tahun 2023 hingga menjelang 2024 begitu ya. Pokoknya terjadinya suhu panas yang berlebihan itu di akhir tahun 2023 sampai 2024 ya. Dan sekarang sudah mulai menghilang suhu panasnya ya. Kembali ke normal lagi begitu. Akhirnya suhu dingin pun datang walaupun panas datang begitu ya. Ya untuk cara menanganinya untuk kita ya yang masih mengalami sensasi ya, saya melakukan terapi.
dari banyak minum ya, tetap banyak minum setiap hari ya. Di waktu itu saya minumnya tetap 8 gelas per hari ya. Terus saya terapi juga pakai tablet dari dokter, obat dari dokter juga saya pakai begitu, tapi nggak lama karena efeknya saya takutkan efeknya terjadi pada saya begitu. Jadi hanya melakukan terapi obat dokter saya 8 minggu doang. Setelah 8 minggu saya berhenti total dan hanya terapi dengan air saja dan makanan-makanan yang bergizi begitu. Itu saya yang menangani gangguan asam lambung saya di sini. Ya, untuk Anda semua kalau ingin meniru tata cara saya untuk mengobati gangguan asam lambung Anda ya seperti yang saya sampaikan pada Anda sekarang ini ya begitu. Jadi kita nggak boleh cemas begitu ya. Karena kecemasan itu juga ya akan memicu naiknya asam lambung kita gitu. Jadi naiknya asam lambung atau tingkat keasaman asam lambung yang meningkat itu berbeda ya. Kalau tingkat keasaman asam lambung kita meningkat itu dipicu karena makanan pedas misalnya ya. Bisa itu. Akhirnya timbul sensasi di perut kita begitu. Kadang-kadang melilit, kadang-kadang panas begitu karena makanan pedas itu. Karena tingkat keasaman asam lambung kita akan meningkat ya karena pedas itu. Terus kalau asam lambung kita yang naik itu lain lagi ya. Karena bisa dipicu karena stres gitu. Biasanya itu akan meningkat. Jadi naik. Asam lambung kita itu akan naik. Akhirnya kita akan merasakan heartburn, panas di dada dan juga panas di kerongkongan begitu ya. Dan kadang-kadang kalau tingkat stresnya sudah melebihi batas begitu, kadang-kadang kita muntah ya begitu. Kadang-kadang nggak enak makan, perut kembung begitu. Karena kenapa? Ya karena asam lambung kita sudah meningkat begitu di lambung kita. Sudah banyak begitu. Ya, kuncinya gimana cara menanganinya ya? Cukup mudah. Kita harus mengobati stres kita. Apa yang kita streskan ya? Seperti yang saya sampaikan pada Anda sebelumnya ya, teman-teman semua ya. Mudah-mudahan teman-teman semua mengerti apa yang saya maksudkan ini, begitu. Karena saya sudah menyampaikan pada Anda sebelumnya di video-video yang sebelumnya begitu tentang cara menangani stres karena hubungan otak dengan lambung itu yang sudah saya jelaskan ya. Jadi nggak usah saya jelaskan lagi ya. Jadi kita itu harus mengobati stresnya kita dulu. Caranya ya misalnya kita stres karena pacar misalnya ya, karena diputusin pacar ya, ya kita harus menyelesaikan dulu dengan pacar kita. Ya, kalau tidak bisa ya, ya kita cari penggantinya. Akhirnya kita harus mengobati segera mungkin begitu. Kalau kita sudah mengobati stres kita, biasanya itu asam lambung yang naik karena stres kita itu akan turun begitu. Jadi kita hanya bisa berusaha di situ. Nggak usah obat akan sembuh ya. Jadi kita itu kuncinya adalah harus mencari pemicunya, apa yang menyebabkan asam lambung kita itu naik. Karena kita sebagai penderita asam lambung ini, kita akan sering kambuh pemirsa ya. Karena kenapa? Karena kita sudah mengalami gangguan asam lambung ya. Bagi mereka yang belum mengalami gangguan asam lambung biasanya akan mudah mengelola pikirannya, mengelola stresnya, tidak terlalu stres, tidak terlalu cemas karena belum terkena gangguan asam lambung GERD ini. Jadi kita yang sudah terkena gangguan asam lambung GERD ya, gastroesophageal reflux disease, karena stres atau karena apa misalnya ya, karena dipicu oleh stresnya itu macam-macam ya. Dipicu karena stres, karena pada mata pelajaran yang terlalu banyak akhirnya menekan kepada kita begitu. Karena dipicu karena pekerjaan yang berat begitu. Pokoknya macam-macam stresnya. Ya, jadi kita harus mencari obatnya ya. Nah, kalau saya sendiri ya, saya mau jujur saja pada teman-teman semua ya. Kalau saya itu kalau kambuh biasanya saya dipicu dengan stresnya karena kekurangan kekurangan ekonomi gitu. Karena pekerjaan yang terlalu tidak mampu saya kerjakan begitu, karena terlalu menekan pada saya, sedangkan saya sendiri masih belum bisa mengerjakan pekerjaan yang terlalu berat begitu karena menderita gangguan asam lambung GERD ini. Kalau saya itu kerja yang berat cepat capek,
kadang-kadang roboh saya begitu. Ya ini terjadi 2 kali ke saya, teman saya. Saya roboh di kebun saya 2 kali karena apa itu nyabit rumput lalu dipaksakan ya. Akhirnya tak berhenti berhenti begitu terus nyabit terus saya akhirnya roboh. Ya, ternyata setelah dicek saya kekurangan kadar gula begitu. Terus minum gula saya ya 2 gelas ya dicampur gula pasir dikasih sendok minum ya diminum ya terus alhamdulillah sudah habis 2 gelas ya tapi 2 gelasnya itu saya minum 1 gelas hari ini 1 gelasnya besok begitu nggak minum sekaligus begitu. Nah setelah itu baru kembali lagi tenaga saya begitu. Jadi kalau saya seperti itu nggak tahu anda ya pokoknya kita itu cara menanganinya ya cara sendiri. Kita harus sebagai penderita asam lambung ya yang kronis seperti saya ini yang lama sembuhnya ya yang lama sembuhnya usahakan sediakan untuk apa yuk itu apa ya namanya pengetesan gula darah itu harus punya ya saya punya gitu. Jadi kalau anda yang belum punya pengetesan gula darah dicek aja ke dokter terdekat dokter di tetangga anda atau ke bidan kan juga biasanya ada punya kalau bidan ya. Di dokter terdekat anda misalnya klinik ya biasanya ongkosnya nggak terlalu mahal biasanya mungkin 10.000 atau 15.000 ya kalau di sini ya nggak tahu di lokasi anda begitu. Jadi hanya itu biasanya kalau saya sering drop kadar gulanya ya, karena kekurangan gizi kekurangan makanan ya gitu. Kita itu sebagai penderita asam lambung nggak boleh makan terlalu banyak begitu ya tapi walaupun nggak boleh terlalu banyak kita harus makan yang sering ya makan yang sering tapi ya makanannya harus dikunyah betul-betul jangan dikunyah sebentar lalu ditelan jangan ya dikunyah sampai lembut lalu ditelan begitu ya. Untuk apa ya untuk menjaga lambung kita itu agar tidak iritasi lagi ya. Saya dulunya awal kena pemirsa saya seperti yang saya jelaskan di video-video yang sebelumnya Masya Allah ya. Saya bukan hanya asam lambung fungsional tapi apa yang organik artinya lambung saya sudah luka. Jadi panasnya itu Masya Allah minta ampun seperti dibakar di dalam tubuh ini. Masya Allah waktu itu. Tapi karena saya tidak tahu ya paniknya Masya Allah sampai saya pingsan karena sakit paniknya. Apa itu yang aneh lagi timbulnya rasa takut mati itu datang juga ke saya. Yang sebelumnya saya tidak merasakan seperti itu datang langsung seperti itu. Bersamaan dengan panik attack-nya itu. Lah setelah itu langsung gemetar langsung hilanglah akal saya begitu seperti saya itu bangun tidur waktu itu. Jadi ya untuk anda semuanya teman-teman ya yang mengalami sama seperti saya nggak usah takut anggaplah semuanya itu ujian untuk kita ya karena bukan hanya kita saja yang mengalami banyak saudara-saudara kita yang mengalami seperti kita ya bukan hanya kita saja. Di sini tetangga saya juga semua banyak yang mengalami sensasi asam lambung ini. Jadi kita banyak teman begitu ya. Gak usah takut, gak usah cemas, santai-santai saja. Asalkan dengan catatan begitu kita harus menjaganya kondisi badan kita. Kita harus menjaganya setiap hari. Bagaimana caranya ya kita lakukan olahraga yang ringan begitu setiap hari. Kalau pagi setelah sholat subuh ya minum air yang secukupnya dulu ya minum. Setelah itu kita jalan-jalan di sekitar rumah, jalan-jalan kira-kira berapa 1 kilo kembali lagi ke rumah begitu jalan-jalan. Gak usah lari, gak usah kenceng-kenceng lah, jalan-jalan kaki saja yang santai begitu. Setiap hari seperti itu. Jadi kita nggak boleh berbaring terus ya. Kalau waktunya bangun gitu. Bangun terus minum air ya. Kalau bisa air hangat juga nggak apa-apa, tapi jangan air es begitu ya.
minum air hangat, hangat kuku itu diminum ya, 2 gelas atau 3 gelas, setelah itu jalan-jalan terus kembali. Nah setelah kembalinya kita istirahat sebentar, menghilangkan lelahnya, setelah itu kita makan. Nah makannya itu nggak boleh terlalu berlebihan begitu ya, makannya yang biasa-biasa saja, tapi harus sering makan. Kalau kita apalagi yang baru kena, yang masih lemah-lemahnya itu diusahakan sering-seringlah makan, tapi dengan porsi yang kecil begitu. Untuk yang sudah mulai sembuh ya, untuk yang seperti saya saat ini juga yang hampir sembuh ya. Sekarang pemirsa, saya sudah nggak merasakan sensasi yang panas lagi di badan saya karena perubahan cuaca ini. Jadi saya sudah memprediksikan, mungkin kata saya ya, mungkin karena suhu cuaca yang terlalu panas yang kemarin-kemarin sehingga yang saya merasakan sensasi itu, kata saya di dalam hati. Tapi sekarang sudah, sejak berganti cuaca ini, suhu berganti dingin, dan juga bersamaan itu juga sensasi di badan saya itu sudah hilang, pemirsa ya, sudah hilang teman-teman ya. Tapi apakah ada yang sama seperti saya? Ya, kalau ada yang sama, mohon kasih komentar ya di bawah video ini ya. Gak apa-apa, saya harap komentar Anda begitu, agar saya itu bisa memprediksi Anda juga di sini begitu. Oh, jadi kalau ada yang sama seperti saya, berarti sama begitu ya. Jadi kita akan saling meyakinkan satu sama lain begitu, agar kita cepat sembuh dari stresnya, dari kecemasannya, agar kita itu lalu bisa berjurhat begitu kan? Iya. Oke, teman-teman semua ya. Ya seperti itu yang saya alami pemirsa saya. Saya hanya mengobati di rumahan saja. Saya 1 bulan terapi dengan obat dokter, sudah saya sampaikan di video-video yang sebelumnya itu ya. Semoga dapat membantu Anda ya. Jadi kita tidak boleh berlebihan ya kalau minum obat dari dokter. Ya, kalau dalam jangka 8 minggu masih belum sembuh ya, kita harus cari cara lain ya. Misalnya dengan terapi minum air putih ya, 8 gelas per hari, terus makannya ditambah walaupun gak enak dipaksain gitu ya. Misalnya 1 suap 2 suap kita makan, tapi ya tambah lagi 3 suap 5 suap begitu, terus jadi 1 jam makan lagi begitu. Pokoknya makan porsi kecilnya disering-seringkan aja. Kalau masih parah-parahnya terkena asam lambung begitu, atau masih terjadi luka di lambungnya begitu. Ini rasanya perbedaan antara luka lambung ya dan asam lambung. Kalau asam lambung kita meningkat, rasanya itu seperti ini. Kalau kita sudah makan ya, kalau kita sudah makan itu kita akan merasakan di perut kita itu gak enak ya, gak enak sekali, kayak perih, kayak gimana gitu. Terus kadang-kadang kita keluar gas ya, gitu, kentut biasanya ya. Iya, kadang-kadang sendawa, itu biasanya asam lambung kita yang meningkat ya. Dah, perbedaan kalau tukak lambung seperti ini. Kalau tukak lambung itu, kalau kita tidak makan itu akan perih banget di ulu hati ya, di ulu hati itu perihnya. Nah terus kalau kita sudah makan ya, itu perihnya itu akan sedikit berkurang begitu ya, mungkin karena terlapisi makanan yang kita makan gitu. Itu biasanya tukak lambung. Dulu saya merasakan seperti itu waktu lambung saya masih luka. Selain merasakan lemes, sangat lemes, dan merasakan panas luar biasa di dalam badan ini, kalau makan itu agak sedikit ringan gitu, tapi nyilu semua di seluruh badannya. Dan akhirnya sedikit demi sedikit gitu saya terapi ya dengan 3P gitu, menyediakan 3P ya. 2 tahun saya akhirnya alhamdulillah diberi kesembuhan oleh Allah yang Maha Kuasa dan bisa beraktivitas kembali dan kambuh lagi ya, di tahun 2023, akhir tahun 2023, tepatnya di bulan September sampai menjelang 2024, hingga perubahan cuaca sekarang ini saya sembuh lagi pemirsa saya. Akhirnya saya semangat lagi buat konten lagi dan berbagi lagi kepada Anda semuanya ya. Jadi Anda semuanya jangan takut, nggak usah panik. Semoga saya doakan dari sini, semoga Anda juga akan mengalami kesembuhan juga sama seperti saya ya. Jadi kalau kita berkeinginan untuk sembuh, insya Allah
Allah akan mengabulkan dan akan memberikan kesembuhan pada kita. Yang penting kita sabar ya, dan ikhlas menjalaninya, dan berikhtiarlah terus menerus, berdoalah pada Allah dan mengobatinya dengan cara alami saja ya. Oke, itu dari saya untuk Anda. Semoga teman-teman semua dapat termotivasi dengan video yang saya hadirkan untuk Anda semuanya, dan mudah-mudahan Anda segera cepat sembuh sama seperti saya. Oke pemirsa, saya akhiri dulu ya videonya ya. Kita sambung lagi di video yang berikutnya ya. Sambung lagi di konten berikutnya. Oke, saya akhiri dulu ya. Saya Marmuci Kota Pelkot. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang keliru atau kurang berkenan pada Anda semuanya, teman-teman semuanya ya, pecinta channel Orang Madura dimanapun juga Anda berada di siang hari ini. Mohon maaf saya kalau ada kekurangan dari kata dan dan dari tingkah laku saya pada Anda yang kurang sopan ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, karena saya termasuk manusia biasa yang tidak akan pernah menghindar dari kesalahan itu ya. Al insanu mahalul khoto' wan nisyan. Oke, pemirsa, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.